Pemirsa, di pertengahan sidang, Majelis Hakim memutuskan untuk melaksanakan sidang pemeriksaan saksi Putri Chandrawati secara tertutup. Untuk mengetahui informasi sidang terkini, kami terhubung dengan jurnalis MJN Glory Nata. Selamat siang, Glory. Sidang berjalan tertutup. Lantas bagaimana perkembangan terkini sidang saat ini? Apakah masih tertutup? Ya, Jason, benar sekali bahwa tadi tepat pada pukul 13.05 waktu Indonesia bagian Barat untuk sidang atas pemeriksaan saksi terhadap Putri Chandrawati yang diperiksa sebagai kapasitasnya adalah saksi mahkota. Ini dinyatakan diskors oleh Hakim Ketua dan akan dilanjutkan nanti pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi selama kurang lebih 1,5 jam mulai dari pukul 11.20 hingga pukul 13.05 waktu Indonesia bagian Barat ini sidang dilakukan secara tertutup dan ini merupakan keputusan dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa memang ini adalah permintaan awalnya dari pihak pengacara Putri Chandrawati yang mengajukan permintaan tertulis kepada Majelis Hakim untuk mengadakan sidang di hari ini secara tertutup karena ada membahas isu-isu terkait dengan pelecehan seksual dan juga terkait dengan tindakan asusila. Dan tadi Hakim memutuskan sidang dilakukan secara tertutup, setengah tertutup dan setengah terbuka. Dari tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sidang ini dimulai hingga pukul setengah 12 siang waktu Indonesia bagian Barat selama 1,5 jam. Ini Hakim menggali keterangan dari Putri Chandrawati terkait dengan apa saja tanggung jawab dan tugas dari ajudannya, yaitu dalam hal ini adalah Ricky Rizal, kemudian Richard Eliezer dan juga Kuat Maruf serta almarhum Brigadir Joshua. Dan tadi secara gamblang dari pihak Putri Chandrawati menjelaskan kapan mereka direkrut. Dan saat ini untuk mengetahui lebih lengkapnya bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Putri Chandrawati, kita sudah ada Bapak Arman Hanis. Kalian yang nanya ya? Ya. Oh, sorry. Sebentar ya, sebentar. Bentar ya, bentar. Oke. Mundur lagi perlu. Udah aman, guys. Mundur dikit lagi, Pak, boleh? Mundur dikit lagi ya, Pak. Oke. Aman ya? Aman. Ya. Baik. Kita Apa aja tadi di dalam Majelis Hakim? Oke. Jadi gini, pertama-tama kami dari tim penasihat hukum mengucapkan terima kasih ya kepada Majelis Hakim sudah mempertimbangkan permohonan kami bahwa kita minta untuk keterangan mengenai kekerasan seksual itu dilakukan secara tertutup. Tadi Majelis Hakim dalam persidangan mengabulkan dan kita sama-sama melihat sidang dilakukan secara tertutup pada saat memberikan keterangan mengenai kekerasan seksual. Artinya klien kami bisa memberikan keterangan tersebut. Kita nggak tahu ya apa hasil yang di dalam, belum tahu juga. Mudah-mudahan klien kami bisa memberikan apa yang sebenarnya terjadi, fakta apa yang dilakukan oleh pihak korban Joshua ini terhadap klien kami. Bang, tapi gini, konteks pelecehan seksual itu sebetulnya apa sih? Karena kan ada dua versi yang mengatakan bahwa pelecehan seksual itu terjadi ketika ada adegan bopong-membopong, tapi kemudian Pak Ferdi Sambo mengatakan bahwa pelecehan seksual itu terjadi tanggal 7 Juli. Enggak, itu saya clearkan ya. Ini kan selalu beredar di luar mengenai kejadian tanggal 4. Itu kejadian tidak ada, artinya tidak ada pelecehan di situ. Tidak ada kekerasan seksual di tanggal 4 itu. Hanya Joshua ingin membopong dan sudah ditanggapi atau ditolak oleh Ibu Putri pada saat itu. Artinya Ibu Putri juga menganggap itu tidak ada kejadian apa-apa. Makanya kan di tanggal 5 Joshua masih ikut dalam hal ini. Waktu Ibu Putri bertemu dengan anaknya yang kedua di Jogja. Jadi nggak ada masalah itu. Artinya memang belum ada kejadian kekerasan seksual di situ. Oke, jadi kekerasan seksual itu terjadi di tanggal 7 sore. Iya. 7 sore. Pak, tadi di awal kuasa hukum Richard Eliezer minta agar besok persidangan untuk Richard secara daring. Bagaimana tanggapannya, Pak? Tanggapan saya sebenarnya begini, itu kan haknya mereka lah untuk mengajukan permohonan. Tetapi kan pertanyaannya ada beberapa. Apa kepentingannya, dasar hukumnya apa, ya? Kan selama ini juga apakah Richard terintimidasi? Itu kan harus ditanya juga. Apa urgensinya untuk daring?
Apakah ada yang ditutupi? Apakah mereka takut untuk bersaksi? Kan sudah dilindungi LPSK. Kita sama-sama lihat loh, LPSK itu kayak satu rombongan datang. Apakah nggak percaya sama LPSK? Ya, percaya nggak sama LPSK yang melindungi? Ada hakim, ada jaksa. Ya kan? Jadi Kenapa? Jadi kayak orang takut gitu kan? Gitu. Jadi justru kami khawatir gitu, jangan-jangan ada informasi, ada keterangan yang memang mau ditutupi dengan upaya menghindari adanya pemeriksaan atau eksaminasi secara terbuka gitu. Karena kalau dia dilakukan secara online kan artinya kita tidak bisa bertatapan langsung, tidak bisa melihat langsung, pengujian juga pasti terbatas. Belum lagi secara teknis mungkin akan ada persoalan-persoalan di komunikasi gitu. Di bagian lain juga mungkin dalam persidangan kita perlu melihat bagaimana peragaan langsung dari Richard misalnya, bagaimana itu mau dilakukan secara online. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa di persidangan yang lalu bisa disampaikan oleh Richard keterangan itu secara langsung di persidangan. Jadi saya pikir tidak ada hambatan sama sekali, apalagi hari ini kita lihat dia mendapatkan perlindungan secara khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya kira itu paling penting dan itu lembaga negara jelas. Artinya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar permintaan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari RE ya yang barusan. Itu mudah-mudahan besok hakim bisa mempertimbangkan dengan baik supaya permintaan itu harusnya tidak dipenuhi supaya kita sama-sama fair trial, sama-sama bisa menyidangkan secara fair untuk semua pihak. Makasih. Pak, soal dugaan pelecehan seksual itu bisa nggak diceritakan lagi Pak yang terjadi tanggal 7 itu? Ya itu kan sudah disampaikan dalam persidangan tertutup. Kita juga kalau menyampaikan di sini kan jadi nggak ada gunanya juga sidang tertutup itu Tapi kan. kan gini Pak, Ferdi Sambo waktu itu kan sempat bilang waktu di persidangan kemarin bahwa di tanggal 7 Juli itu Yosua itu ada di dalam kamar bersamaan dengan PC. Itu betul nggak sih Pak? Ya kan sudah disampaikan dalam persidangan Pak Sambo kemarin. Pada saat Pak Sambo diperiksa sebagai saksi, sudah disampaikan bahwa istrinya diperkosa. Ya, detailnya pemerkosaan itu, ya tadi sidang tertutup, kita juga nggak bisa menyampaikan kan. Tapi artinya itu betul ya di kamar itu hanya ada Ya sudah pasti benar Yosua lah. dan Ya kalau pemerkosaan kalau ada 3 orang 4 orang bukan pemerkosaan namanya ya. dan di rumah Ya. Keterangan dari Putri bagaimana meyakinkan bahwa perkosaan itu betul terjadi pada Ada bukti Kan sudah dijelaskan oleh beberapa kali preskon kami kemarin juga dijelaskan. Ada keterangan ahli, asesmen apsifor sudah dijelaskan. Itu bukti-buktinya ada semua. Jadi tidak perlu ada saksi lain gitu loh. Keterangan korban sudah cukup dengan dibuktikan dengan keterangan ahli. barang bukti kan apa? Barang buktinya apa? Ya nanti pada saat ahli bersaksi bisa dijelaskan. Jadi gini, Buktinya apa, Pak? setelah kejadian peristiwa itu dalam pemeriksaan dilakukan asesmen oleh psikolog forensik. Jadi hasil dari psikolog forensik itu disampaikan dalam bentuk laporan apsifor yang membuktikan bahwa keterangan itu konsisten dan tidak terdapat maling ngering atau keterangan atau informasi atau pernyataan yang dilebih-lebihkan atau pernyataan yang dibuat-buat. Jadi konsisten intinya. Juga ditemukan adanya, saya istilahnya secara khusus dalam psikologi traumatik. Ada traumatik akut yang terjadi terhadap Bu Putri. Nah, ini adalah bagian dari bukti juga berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain walaupun tidak langsung ada di dalam kamar, tapi pada peristiwa tersebut juga ada peristiwa lanjutan, misalnya ditemukan di depan kamar dalam keadaan lunglai oleh Susi, kemudian juga oleh KM, juga dipanggil Richard dan Ricky yang notabene sedang ada di luar rumah tapi diminta segera datang karena ada keadaan yang situasi yang darurat gitu. Jadi ini kesesuaian circumstantial evidence, bukti-bukti petunjuk yang bisa menguatkan soal peristiwa tersebut. Itu kira-kira. Apakah ada penyertaan kekerasan Pak dalam proses pemerkosaan ini? Saya kira detailnya nanti itu di dalam persidangan nanti saya pikir kita tidak tepat juga kalau kita buka terlalu jauh karena memang tujuan dari permintaan keterangan secara tertutup ini kan intinya melindungi informasi-informasi yang sifatnya sensitif dan tidak untuk publikasi luas. Kira-kira. Konfirmasi tadi Bu Putri sempat menangis ya Pak ketika menceritakan itu. Tadi pas di
saudara tahu? Tidak tahu, karena itu urusan dinas suami saya dan ajudan. Tidak, saya baru hal itu karena Pemirsa, kami mohon maaf atas kendala teknis yang kami alami, terputusnya komunikasi kami dengan reporter Glory Nata. Namun kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV.